Nah, pada saat itu petugas ini tuh berusaha untuk memadamkan api itu. Jadi niatnya petugas ini tuh ingin mengatasi kebakaran, malah tiba-tiba aja mereka menemukan jasad wanita yang misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus kriminal yang sempat menggegerkan California, di mana kasus tersebut tuh harus menimpa seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang dibunuh oleh seorang pria yang baru saja ia kenal lewat media sosial. Nah, gadis malang tersebut bernama Patricia Jocelyn Ellender guys. Kasus yang menimpa gadis malang tersebut tuh seolah-olah kayak memberikan sebuah peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang yang baru aja kita kenal. Nah, lantas seperti apa kisah dari gadis malang ini? So, daripada lama-lama langsung aja guys kita ke pembahasannya. Dan seperti biasa, mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Patricia. Memiliki nama lengkap sebagai Patricia Jocelyn Ellender. Dia ini guys adalah seorang gadis remaja yang berasal dari Bakersfield, California, yang lahir pada tanggal 14 Mei tahun 2007. Patricia ini tuh dikenal sebagai gadis yang cantik, dan ia tuh juga dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sosok gadis yang ceria. Karena dirinya tuh merupakan sosok yang ramah dan juga bergaul, maka gak heran kalau dia tuh memiliki banyak teman guys. Dan gadis yang biasa disapa sebagai Patty ini sangat dicintai oleh teman-temannya. Pada awalnya kehidupan dari gadis remaja tersebut tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia tuh dicintai oleh orang tuanya, ia juga dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, ia juga dicintai oleh teman-temannya, hingga tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2020 kemarin. Atau ketika Patty pada saat itu berusia 13 tahun, di hari itulah guys, sebuah malapetaka harus diterima oleh keluarga Patty setelah dirinya dilaporkan kabur dan juga menghilang secara misterius. Nah, jadi guys, di tanggal 1 Juli tahun 2020-nya, tiba-tiba aja Patty ini tuh dikabarkan menghilang secara misterius. Hingga hal tersebut tentunya membuat pihak keluarga dari Patty merasa sangat khawatir. Di tengah-tengah perasaan yang sangat tidak tenang itulah, tidak lama kemudian pihak keluarga pun kemudian kayak berusaha untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian setempat. Dan ya kan, setelah laporan tadi itu diterima oleh pihak berwajib, barulah kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian secara besar-besaran. Dan pada awalnya tidak diketahui secara jelas guys, perihal alasan apa yang membuat gadis remaja tersebut bisa menghilang. Apakah ia kabur, atau dia diculik, atau bisa jadi dia tuh kayak memiliki masalah-masalah lain. Alasannya pada saat itu masih belum jelas. Dan selama pencarian dilakukan, pihak keluarga dari Patty ini tuh hanya bisa berharap sambil menunggu berita terbaru dari putri kesayangan mereka. Sambil mereka tuh pastinya berharap kalau putri mereka tuh bisa kembali lagi ke dalam pelukan mereka, bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarganya. Selama pencarian terhadap si Patty ini tuh dilakukan selama berhari-hari. Polisi Bakersfield setempat kemudian berusaha untuk melakukan penelusuran dengan menelusuri CCTV di berbagai tempat. Hingga pada akhirnya guys, pihak kepolisian berhasil menemukan sosok penampakan dari Patty di tengah malam, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2020 pada waktu sekitar jam 11.30 waktu setempat. Dari rekaman itu juga, Patty itu tampak bersama dengan seorang pria misterius, dan mereka juga pada akhirnya tampak naik ke sebuah truk bersama. Nah, karena pada saat itu polisi berhasil menemukan penemuan tersebut, hasil rekaman CCTV tadi akhirnya dibagikan dan juga disiarkan di salah satu televisi lokal dengan harapan akan ada orang yang pernah melihat Patty pada saat dirinya menghilang. At least mereka tuh kayak berharap semoga aja dengan disiarkannya rekaman tersebut di salah satu TV tadi, mereka tuh akan menemukan saksi guys yang bisa tahu keberadaan dari Patty ini. Dan di saat itu juga lah polisi tuh yakin kalau si pria yang terlihat di rekaman tadi
merupakan dalang utama di balik menghilangnya gadis remaja tersebut. Setelah pihak kepolisian membagikan rekaman CCTV tadi, kemudian pihak kepolisian mulai gencar lagi guys dalam melakukan penyelidikan, terutama kepada truk yang sempat dikendarai oleh si pria misterius tadi bersama dengan Patty. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan truk yang sempat dinaiki oleh pria misterius tadi dan juga si Patty. Dan setelah mereka tuh berhasil menemukan truk itu, tidak lama kemudian guys, truk itu pun lalu disita oleh pihak berwajib. Dan singkat cerita, setelah pihak kepolisian menemukan truk tadi, tidak lama setelah itu pihak kepolisian akhirnya juga berhasil menemukan identitas dari pria misterius tadi. Setelah pihak kepolisian tuh mencoba menelusuri media sosial dari Patty, dan disitulah ada bukti yang memperlihatkan Patty ini tuh seringkali berhubungan atau berkomunikasi secara intens dengan si pria ini. Nah, lantas siapa sih sebenarnya sosok dari pria misterius itu? Jadi guys, menurut pengakuan dari petugas informasi publik setempat, pria misterius yang sempat terlihat bersama dengan Patty di tengah malam itu ternyata merupakan seorang pria yang berusia 24 tahun pada saat itu, dan ia tuh bernama Armando Cruz. Setelah identitas dari Armando ini tuh diketahui, tidak lama setelah itu pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadapnya, hingga interogasi pun kemudian dilakukan oleh pihak berwenang. Di saat itu juga lah guys, pihak kepolisian tuh kayak menanyakan keberadaan dari Patty. Terus pihak kepolisian juga menanyakan kemana aja mereka pergi di tengah malam itu, sebelum pada akhirnya Patty, si gadis remaja tersebut, dinyatakan menghilang. Mendengar pertanyaan yang telah diajukan serta berbagai tuduhan pun ditujukan kepada pria itu, pada awalnya guys, Armando ini tuh tetap aja kekeh, dimana dia tuh kayak mengatakan kalau menghilangnya Patty ini tuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan dirinya tuh juga sempat loh guys menanyakan kepada polisi kenapa bisa dia tuh ditangkap. Alasan apa yang membuat dirinya tuh harus ditangkap? Jadi dia tuh kayak merasa nggak salah sama sekali. Dan dia tuh juga bersikeras kalau menghilangnya si Patty itu tuh sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya. Nah, di tengah-tengah interogasi yang saat itu dilakukan, ada kan sebuah momen guys, di mana momen tersebut tuh cukup mencurigakan, di mana pada saat itu Armando itu kayak menanyakan kepada polisi apakah Patty udah meninggal. Mendengarkan pertanyaan yang mengejutkan itu, tentu saja hal tersebut tuh membuat pihak kepolisian kayak menduga-duga kalau mungkin aja Patty udah dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dan setelah penyelidikan terhadap si Armando ini tuh dilakukan, pada saat itu juga pihak kepolisian tuh kayak menduga-duga apa alasan dari Patty ini tuh sampai dia tuh nekat meninggalkan rumahnya di tengah malam. Ditambah lagi guys, Patty itu sepertinya kayak meninggalkan rumahnya atas kemauannya sendiri. Dilihat dari pakaiannya yang ia tutupi dengan menggunakan selimut, seolah penampakan tersebut akan terlihat seperti dirinya yang saat itu sedang tertidur. Jadi kesannya dia tuh kayak ingin mengelabuhi orang tuanya guys. Nggak hanya itu aja guys, ternyata sebelum dia kabur, Patty ini tuh kayak sempat mengunci kamarnya. Dan pada akhirnya dia tuh kabur melalui jendela kamarnya. Benar-benar janggal kan aksi dari gadis remaja satu ini. Apa coba motivasinya sampai nekat kabur di tengah malam? Waktu di mana dia kan seharusnya beristirahat kan? Dan untuk sementara waktu, kasus tentang menghilangnya si Patty itu sempat menemui jalan yang buntu. Namun seolah-olah ada keajaiban yang tiba-tiba aja datang guys. Tiba-tiba aja sebuah bukti yang kuat muncul dengan sendirinya. Nah, lantas bukti apakah itu? Nah, jadi guys, di saat pemeriksaan terhadap Armando Cruz itu dilakukan, tiba-tiba aja datanglah sebuah laporan tentang penemuan jasad wanita yang tidak dikenal, di mana jasad wanita tersebut juga terbungkus kantong berwarna merah. Adapun penemuan jasad tersebut tuh juga ditemukan secara tidak sengaja juga. Manakala pada saat itu guys, ada kan sebuah insiden kebakaran yang terjadi di sebuah daerah di Inglewood. Nah, pada saat itu petugas ini tuh berusaha untuk memadamkan api itu. Jadi niatnya petugas ini tuh ingin mengatasi kebakaran, malah tiba-tiba aja mereka menemukan jasad wanita yang misterius. Singkat cerita, setelah salah satu petugas tuh berhasil menemukan jasad dari wanita misterius itu, tidak lama setelah itu juga guys, akhirnya salah satu petugas tadi itu bisa mengidentifikasi jasad yang ditemukannya, dan jasad tersebut tak lain dan tak bukan merupakan jasad dari si Patty. Dan setelah penemuan dari jasad Patty itu berhasil ditemukan, tidak lama setelah itu Armando Cruz tidak bisa mengelak lagi, hingga pada akhirnya ia pun kemudian mengungkapkan kejahatannya terhadap gadis remaja yang sangat malang itu.
Jadi guys, pada saat itu, Armando itu mengungkapkan kalau dirinya tuh memiliki hubungan yang khusus dengan Patty, dan hubungan mereka ini bermula dari hubungan media sosial. Pada awalnya mereka tuh saling chat tuh guys, terus-menerus. Mereka menanyakan kabar satu sama lain, terus kayak udah makan apa belum, dan komunikasi mereka tuh berjalan secara intens hingga mereka pun saling jatuh cinta. Sesekali Patty ini tuh juga diketahui sempat mengirimkan banyak sekali foto serta video mesra hanya untuk dikirimkan, hanya untuk diperlihatkan kepada kekasihnya itu. Dan setelah keduanya menjalin hubungan asmara inilah, pada suatu ketika mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk ketemuan guys. Singkat cerita, mereka pun kemudian memutuskan tuh untuk bertemu di hari H. Mereka pun juga memutuskan untuk bertemu di tempat mana, hingga pada akhirnya mereka pun bisa bertemu secara langsung guys. Dan setelah mereka bertemu, mereka pun kemudian memutuskan untuk berkeliling kota dengan menggunakan truk berwarna putih. Dan saat inilah hubungan terlarang akhirnya mereka lakukan. Jadi melalui pertemuan inilah keduanya itu diketahui telah melakukan hubungan badan. Setelah tindakan terlarang tersebut tuh dilakukan, nyatanya si Armando ini tuh kayak ingin mengajak si Patty untuk melakukannya lagi. Namun di saat itulah Patty ini tuh kayak menolaknya dan ingin mengakhiri hubungan mereka. Mungkin karena pada saat itu Patty tuh kayak merasa takut kali ya. Kan hubungan mereka tuh udah terlalu jauh banget kan. Nah, mendengarkan penolakan dari si Patty, pada saat itu juga tanpa pikir panjang guys, secara spontan Armando tuh marah banget dan merasa kesal banget sama si Patty. Hingga akhirnya secara spontan Armando dengan tega melakukan tindakan yang pada akhirnya harus menghilangkan nyawa dari si Patty. Jadi guys, di saat itulah si Armando ini tuh nekat mengikat lengan dari Patty dengan menggunakan lakban, menyumpal paksa mulut Patty dan juga menutup hidung dari Patty dengan menggunakan lakban, dengan tujuan agar Patricia tuh udah nggak bisa bernafas lagi. Bahkan guys, ada juga informasi yang mengatakan kalau si Armando ini tuh juga sempat mencekik leher dari Patty, dan alhasil Patty pun akhirnya tewas saat itu juga. Apa kalian tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh pria Dajjal satu ini? Jadi guys, setelah Patty ini tuh udah tewas, dia tuh dengan tega loh guys. Dia tuh dengan tega kayak memperkosa jasad dari Patty sebanyak 2 kali. Sebelum pada akhirnya dirinya tuh membakar, membungkus, membuang jasad dari Patty, serta membuang ponsel dari Patty di tengah jalan raya. Setelah melakukan tindakan kejahatannya, barulah tuh Armando tuh berusaha melarikan diri dengan harapan agar tindakan kejahatannya tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Namun siapa yang akan menyangka guys, jika harapan dari pria tersebut ternyata pada akhirnya malah berbalik 180 derajat, di mana kejahatan yang ia lakukan pada akhirnya harus terbongkar juga dan membuatnya harus mengakui kejahatannya kepada pihak kepolisian. Dan setelah kasus dari kematian yang menimpa Patty ini tuh udah terungkap guys, dan juga pengakuan dari si Armando juga udah ditemukan. Setelah itu guys, persidangan atas kasus ini pun kemudian diadakan, hingga dari persidangan itulah vonis pun akhirnya dijatuhkan kepada Armando, di mana ia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, tepatnya di tahun 2022. Atas kasus yang menimpa Patricia ini, pihak kepolisian Bakersfield bahkan juga menyebutkan guys, kalau kasus yang menimpa Patricia merupakan salah satu kasus anak hilang terburuk yang pernah mereka tangani. Dan setelah pembunuhan terhadap si Patty ini tuh udah terungkap, warga sekitar pun juga sempat guys mengadakan acara peringatan untuk mengenang sosok dari Patricia. Mereka pun juga sempat mengumpulkan sejumlah dana untuk keluarga dari Patricia, dan mereka pun juga sempat melakukan kampanye untuk melawan si pelaku yang kejam banget itu. So guys, itu tadi adalah sebuah kasus pembunuhan yang harus menimpa seorang gadis remaja berusia 13 tahun bernama Patricia Jocelyn Ellender. Gimana menurut kalian tentang kasus gila satu ini guys? Menurut aku sih guys, kasus ini tuh kayak mengajarkan kita untuk tidak mempercayai siapapun, terutama kepada orang yang baru aja kita kenal, apalagi melalui media sosial. Dan kasus yang menimpa Patty ini tuh juga seakan-akan kayak menjadikan sebuah peringatan yang keras bagi semua orang tua di
seluruh dunia tentang bahayanya online grooming serta pentingnya untuk memantau aktivitas anak-anak mereka yang masih di bawah umur di media sosial mereka. Dan aku berharap semoga kasus-kasus seperti ini tuh udah nggak akan pernah terjadi di masa depan, guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Makasih banget buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye.